Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pembantaian ratusan umat Islam Tanjung Priok tahun 1984. Musibah Tanjung Priok terjadi tanggal 12 September tahun 1984. Merupakan kekejaman aparat bersenjata yang menembaki dan membunuh ratusan umat Islam yang sedang menuntut pembebasan 4 anggota Mushola As-Sa'adah yang ditahan di Kodim Jakarta Utara. Pangdam Jaya Jenderal Trisudarsno dan Panglima ABRI Jenderal LP Murdani mengawasi peristiwa ini dan memerintahkan para korban tewas diangkut truk militer dan dikuburkan di tempat tak dikenal. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Urutan kejadian. 1. Sersan Hermano yang sedang mengawasi Mushola As-Sa'adah melihat poster di teras yang isinya pakailah jilbab, ini wajib. Ia minta pengurus mushola untuk mencopot poster tersebut tapi ditolak. Pemerintah sedang anti jilbab saat itu. Semua siswi muslim dilarang memakai jilbab pada tahun 1984. Bahkan ada edaran resmi dari pemerintah tentang larang menggunakan jilbab ini. 2. Keesokan harinya Sersan Hermano datang ke mushola lagi membawa koran berkas dan mencelupkannya ke comberan untuk menghapus poster di Mushola As-Sa'adah. Dikabarkan ia masuk mushola tanpa melepas sepatu yang merupakan pelanggaran etika dan tata cara masuk mushola. Bahkan menurut penuturan anggota mushola, salah seorang dari mereka yang datang ke mushola itu mengatakan, di sini tidak ada Tuhan. Kita tidak tahu apa maksudnya. Apakah politik ingin mengalahkan agama? Ingat, agama dijaga oleh Tuhan, sedangkan politik dijaga oleh para penjahat. Amir Biki bukan pemberontak, juga bukan penjahat. Ia hanya meminta 4 anggota Mushola As-Sa'adah dibebaskan dari tahanan Kodim. Ia dan ratusan umat Islam Tanjung Priok tanpa peringatan diberondong peluru tajam, mati. Jumlah korban diperkirakan antara 400 sampai 700 muslim dan anggota Mushola As-Sa'adah Tanjung Priok yang sedang meminta 4 anggota mushola dibebaskan dari tahanan Kodim. Mereka tidak ditahan di kepolisian. Entah mengapa, saya tidak tahu. Muslim Indonesia tahun 1984 memang sedang diincar oleh Orde Baru setelah adanya bentrokan anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan anggota Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta tahun 1982. Soeharto yang sedang memperkuat kekuasaannya sangat ngeri kalau bentrok antara anggota P3 dan Golkar ini berlanjut ke pembabatan Golkar seperti pembantaian PKI di tahun 1965. Pembunuhan ratusan umat Islam Tanjung Priok tahun 1984, kita belum tahu siapa penanggung jawabnya. Nanti di sidang akhirat kita akan tahu siapa sebenarnya mereka ini. Lebih baik mundur dari jabatan jenderal atau panglima daripada terlibat pembunuhan umat Islam. Hukumannya teramat berat di akhirat. Lebih baik mundur dari jabatan jenderal atau panglima daripada terlibat pembunuhan umat Islam. Hukumannya teramat berat di akhirat. Para muslim Tanjung Priok dan juga anggota Mushola As-Sa'adah ini hanya membawa bendera, bukan senjata. Ulang, hanya membawa bendera, bukan senjata. Tetapi mereka dihadapi dengan senjata api dan tank.
Warga Tanjung Priok yang meminta 4 anggota Mushola As-Sa'adah dibebaskan dihadapi dengan tank dan aparat bersenjata. Tentu mereka kalah karena mereka hanya membawa bendera. Ratusan warga Tanjung Priok yang tewas tidak boleh dibawa ke rumah sakit umum. Mereka diangkut dengan truk ke rumah sakit militer dan dipendam di tempat tak dikenal agar jumlahnya tidak diketahui masyarakat. Ulang, agar jumlah yang tewas tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Inilah para terdakwa yang terlibat di dalam pembunuhan umat Islam di Tanjung Priok tahun 1984. Namun para terdakwa ini akhirnya dibebaskan, entah kenapa. Mungkin peradilan para terdakwa ini hanyalah sandiwara belaka untuk sekedar mendinginkan hati masyarakat, sekedar gimmick, sekedar pemanis lidah agar masyarakat tidak berontak seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Ketika PKI memberontak, rakyat pun juga melandang pemberontakan ini dengan celurit dan habislah PKI di Indonesia. Mungkin peradilan para terdakwa ini hanyalah sandiwara belaka untuk sekedar mendinginkan hati masyarakat, sekedar gimmick, sekedar pemanis lidah agar masyarakat tidak berontak seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Ketika PKI memberontak, rakyat pun juga melandang pemberontakan ini dengan celurit dan habislah PKI di Indonesia. Nah, lebih baik mundur dari jabatan jenderal atau panglima atau jabatan apapun daripada terlibat pembunuhan umat Islam. Hukumannya teramat berat di akhirat nanti. Na'udzubillah.